Hukum menghadiahkan Al-Quran. Gimana nih? Itu kadang kan di masyarakat sering kita mendengar hadiah ila hadrati fulan al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau misalnya baca yasinan buat si mayat atau baca Quran, ya kan? Iya. Apa hukumnya? Terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi, demikian pula riwayat dari Syafi'i dan pendapat ulama terakhir dari mazhab Maliki dan sebagian Syafi'iyah terutama mutaakhirinnya mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Sampai ke mana? Ke mayat. Iya. Sampai-sampai Al-Bahuti berkata, Imam Ahmad mengatakan bahwa sampai kepada mayat semua kebaikan berdasarkan nas-nas yang menunjukkan kepada hal itu. Juga karena manusia di negeri-negeri berkumpul membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada mayat tanpa ada pengingkaran, sehingga menjadi ijma mereka. Sampai-sampai Al-Bahuti mengatakan di sini kata ini ijma. Dan nanti kita akan sebutkan bahwa tidak ada ijma. Iya. Apa dalil mereka, Pak? Yang mengatakan katanya ya membacakan atau menghadiahkan Al-Quran ke mayat itu sampai kias. Kias kepada apa? Kepada sedekah, haji, puasa. Kan disebutkan dalam hadis sedekah untuk mayat itu sampai. Disebutkan dalam hadis menghajikan orang itu boleh. Mempuasakan ya orang tua kita yang punya hutang boleh. Berarti dikiaskan kepadanya apa? Seluruh amalan kebaikan. Ya. Ini kias. Di antara dalil mereka juga apa? Hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi SAW sabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Tapi hadis ini akhir dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Abu Uthman, ya bukan An-Nahdi dan ayahnya, dua-duanya perawi yang majhul, dan juga sanadnya muttarib, terdapat keguncangan. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai ke siapa? Ke mayat. Dalilnya mana? Dasarnya surat An-Najm ayat 39. Allah berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan juga kata Imam Syafi'i, karena tidak adanya praktek dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, bahwa mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada siapa? Kepada mayat. Ya, apalagi Pak, Rasulullah SAW itu orang yang paling sayang kepada umatnya. Sampai Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128 apa? Wa kana wa bil mu'minina raufur rahim. Adalah Rasulullah SAW sangat sayang dan lembut kepada kaum mukminin. Apa konsekuensi sayang? Kalau Rasulullah sayang, tentu Rasulullah ingin supaya umatnya semua selamat. Di antaranya apa? Dengan melakukan usaha bagaimana mengirimkan bacaan Quran. Tapi tidak ada satupun riwayat satu saja ya Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah misalnya. Memang ada hadisnya, Al-Fatihah lima quri'at laha. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibaca. Tapi hadis itu palsu kata para ulama. Ya. Tidak pernah kita mendengar ada seorang sahabat ngirimin bacaan Quran. Makanya ini hujjah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, dari ayat yang mulia ini ketika menafsirkan An-Najm ayat 39, Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya beristimbat bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat, karena itu bukanlah amal mayat, bukan juga usahanya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyunahkan kepada umatnya, tidak juga menganjurkan atau membimbing kepadanya baik dengan nas maupun isyarat, dan tidak pernah dinukil
juga dari seorang sahabat pun kalau itu baik tentu mereka telah mendahulunya. Dan bab al-qurubat, ibadah hanya terbatas pada nas, tidak berlaku padanya qiyas dan ra'yu. Dan ini pendapat yang sahih, Pak, yang rajih. Sebab coba antum minta kepada para kiai atau ajengan yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran sampai kepada mayat. Minta, mana praktek dari Rasulullah? Sekali saja Rasulullah kalau ziarah kubur tuh baca Quran dihadiahkan ke mayat. Padahal Rasulullah itu sering berziarah kubur. Di suatu malam ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kubur Baqi, lalu kemudian diikuti oleh Aisyah dari belakang. Aisyah tidak mendengar Rasulullah SAW menyampaikan atau membacakan Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya berziarah kubur, apa yang harus saya baca?" Kata Rasulullah, "Quli, ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar." Ya, sampai akhirnya Rasulullah tidak mengajarkan tentang bacaan ayat Al-Quran. Kalaulah itu baik, tentu sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mati di zaman Rasulullah banyak tidak? Baik. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah para sahabat baca yasinan? Tidak pernah kita mendengar dalam sejarah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itu para sahabat yasinan. Silakan dibuka kitab-kitab bagi mereka yang mau berpikir, ya, kitab-kitab hadis dengan sanad-sanadnya. Ketika Rasulullah meninggal dunia atau Abu Bakar meninggal dunia, tidak pernah kita mendengar para sahabat kumpul baca yasinan. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Utsman meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kita tidak pernah mendengar para sahabat baca yasinan, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada. Selain hadisnya juga dhaif, ya. Itu menjadi tren di masyarakat kan. Ayo baca yasinan, yasinan. Ya, kalau nggak yasinan kamu wahabi, sesat kamu. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun klaim Bahuti bahwa itu ijma, ini klaim yang batil. Kenapa? Karena perselisihan dalam masalah ini jelas. Nah, terus berarti Imam Ahmad sesat dong. Berarti Imam Malik sesat. Berarti Imam Abu Hanifah sesat? Yang mengatakan bahwasannya ya bacaan Quran santai, kita katakan mereka sudah berijtihad. Dan orang yang berijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Berarti buat mujtahidnya dapat pahala. Lah buat antum kalau tahu itu salah dapat dosa kalau tetap ngikutin juga. Ya akhi, dalam masalah perselisihan ulama, hujah kita bukan ulama. Kalau ketika terjadi ikhtilaf ulama, hujah kita apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang berkata, sampean kan punya ulama, saya punya ulama, ya masing-masing aja. Kita katakan, apa benar, apa pernah kita mendengar ada ulama yang hujahnya begitu? Imam Syafi'i ketika dialog dengan Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah tarikus sholat, ya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir atau tidak. Imam Ahmad membawakan nas dalil, Imam Syafi'i membawakan dalil. Tidak pernah kita mendengar para ulama ketika dialog, sampean punya ulama, saya punya ulama. Itu perkataan orang bodoh biasanya. Sering kita dengar seperti itu. Ya ulamamu, ulamamu, ya ulamaku, ulamaku. Ya subhanallah. Tidak ya akhi. Ya, kalau sudah terjadi ikhtilaf seperti ini, kita lihat dalilnya. Kita lihat praktik dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Maka ini pendapat yang sahih, yang rajih, bahwasanya tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in.